Baik, Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim pemerintah saya setuju dengan transisi pengalokasian bantuan manusia dengan humanoid robot karena A. Efisiensi waktu dan tenaga, B. Meminimalkan kesalahan, dan C. Memaksimalkan kinerja. Tapi sebelum itu, mari kita analisis status quo saat ini sehingga akhirnya kita tahu mengapa dengan humanoid robot ini berjalan, ini akan lebih baik-baik saja dan akan sangat membantu di sisi kami. Sadari Dewan Juri bahwa kita hidup sebagai masyarakat internasional. Itu artinya hal ini akan berjalan secara luas, skala internasional, dan dirasakan oleh seluruh penjuru dunia yang siap untuk menghadapi hal tersebut. Artinya apa? Negara-negara yang menggunakan ini akan menunjukkan seluruh kapasitas yang mereka miliki. Contohnya apa? Ada negara maju yang siap pendanaan pembuatan robot, siap fasilitas untuk membuat robotnya. Jadi mereka siap secara dana, fasilitas karena didukung oleh teknologi mereka sudah maju, didukung pula dengan sumber daya manusia mereka yang mampu untuk merancang robot tersebut, sehingga apa? Mereka memiliki kapasitas yang cukup untuk mendukung hal tersebut. Atau ada juga negara berkembang yang mereka memiliki jutaan rakyat bukan, sehingga interestnya apa? Mereka terbiasa memiliki sifat bekerja sama dan solidaritas gotong royong, sehingga mereka mampu untuk berkolaborasi dengan robot tersebut. Bahkan mereka, baik negara maju maupun negara berkembang, dapat mampu menjadi role model bagi robot-robot tersebut karena robot telah disesuaikan dengan tenaga yang mereka butuhkan pada setiap tempat dan pada setiap profesi. Tak terbatas pada profesi dokter saja misalnya, atau guru, atau militer, dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, kita akan membahas humanoid robot di sini. Humanoid robot di sini akan dibuat oleh para ilmuwan. Itu artinya yang membuat itu tidak sembarang orang untuk bisa merancang robot tersebut. Ini telah disesuaikan dengan tindakan-tindakan manusia sehingga robot tersebut akan bekerja layaknya manusia dan berjalan dengan sistem machine learning yang telah disisipkan pola prediksi langkah dan keputusan tindakan oleh para programmer tersebut. Artinya data yang akan diinput oleh para ahli dan ilmuwan telah disesuaikan dengan kapasitas yang dibutuhkan, dan nantinya data dan tindakan yang keluar oleh robot tersebut sudah dirancang dan akan dikontrol oleh para ahli untuk dapat sejalan dengan manusia yang dibantu sehingga dapat disesuaikan dengan urgensi profesi pada saat itu. Tapi selanjutnya, framing Dewan Juri. Dengan terjadinya hal ini nggak akan mentah begitu saja terjadi tanpa persiapan yang matang dan akan menimbulkan resiko-resiko mengerikan di depan misalnya. Karena mereka negara-negara yang mengambil aksi ini adalah mereka yang siap untuk menanggung resiko dan akan memprediksi apa-apa saja yang terjadi dengan negara mereka, dengan profesi mereka misalnya, dan lain sebagainya. Artinya ini hanya akan bekerja sebagai pengalokasian bantuan kepada manusia, bukan sebagai pekerja utama pada profesi tersebut. Maka kata kunci sebagai limitasi adalah satu, ada masyarakat internasional. Robot ini akan dijangkau oleh mereka yang mampu bertanggung jawab dari manapun negara mereka, dan akan berjalan secara internasional. Tapi yang kedua ada humanoid robot. Robot ini akan dibuat oleh para ilmuwan dan akan dirancang oleh para programmer sehingga mereka akan melakukan pelayanan dengan sistem machine learning yang telah disesuaikan dengan para manusia. Lalu selanjutnya, memasuki argumentasi saya. 1. Efisiensi waktu dan tenaga. 2. Meminimalkan kesalahan. Dan 3. Memaksimalkan kinerja. Mari kita bahas satu persatu. 1. Mengenai efisiensi kinerja dan waktu. Juri sadari bahwa mereka dibuat sebagai transisi pengalokasian bantuan kepada manusia. Mereka dibuat oleh para ahli yang tidak sembarangan merancang untuk apa yang ia lakukan dan apa resikonya ke depannya. Ini artinya humanoid robot yang dibuat akan disesuaikan dengan urgensi profesi yang sedang bekerja dan akan disesuaikan dengan pekerja utama manusianya yang membutuhkan hal tersebut. Mereka akan dikontrol sesuai dengan tindakan manusia tersebut. Urgensinya apa Dewan Juri? Ini akan membantu manusia untuk menghemat waktu dan tenaga mereka dengan berjalan secara kerja cerdas dan kerja cepat. Mengapa demikian? Karena robot telah bekerja dengan sistem program sehingga tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk membantu para manusia. Tapi yang kedua, ini juga akan menghemat tenaga pekerja utama manusia karena tenaga justru bertambah bukan berkurang, sehingga mereka mampu untuk mengerjakan tugas itu secara bersamaan tanpa membuang seluruh waktu dan energi. Tapi memasuki argumentasi yang kedua, yaitu adanya ini akan meminimalkan kesalahan karena robot telah dibuat oleh para ahli dan akan dirancang oleh para programmer. Itu artinya tidak sembarangan orang dapat mengakses pembuatan robot tersebut. Dan para ahli dan programmer telah terverifikasi untuk dapat membuat robot tersebut bekerja selayaknya manusia dan akan disisipkan berbagai kode, berbagai perancangan yang telah disesuaikan dengan sistem machine learning di mana robot tersebut nantinya akan dapat dikontrol dan disesuaikan dengan profesi yang sedang dibutuhkan dan pada bagian-bagian apa saja data perlu diinput untuk akhirnya mengeluarkan
output yang dibutuhkan oleh para pekerja utama manusia. Sehingga ini akan meminimalkan kesalahan karena telah dibuat oleh para ahli, dirancang oleh para programmer, dan telah disesuaikan dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh para profesi tersebut. Tapi memasuki argumentasi saya yang ketiga, ini akan memaksimalkan kinerja. Mengapa demikian? Sadari Dewan Juri bahwa humanoid robot dibuat untuk membantu pekerjaan pada bidang apa saja, tidak terbatas hanya pada bidang kedokteran, guru, militer, dan lain sebagainya. Itu artinya semua pekerjaan dapat dibantu oleh humanoid robot tersebut. Tapi kita sadari saat ini tidak semua pekerjaan mau dan mampu dilakukan oleh generasi mendatang. Kita lihat apakah manusia-manusia di masa mendatang itu mampu dan mau untuk melakukan semua pekerjaan tersebut. Tidak semua pekerjaan mau untuk diakses oleh para generasi mendatang. Sehingga dengan ada humanoid robot ini akan memaksimalkan kinerja pekerja yang dibutuhkan pada profesi yang kekurangan pekerja. Contoh lainnya adalah ketika ada suatu pekerjaan tenaganya berkurang, mereka tidak hadir dan lain sebagainya. Pekerjaan ini akan dapat tetap berjalan karena akan dilakukan bantuan oleh humanoid robot. Sehingga pekerjaan itu akan tetap berjalan tanpa mengurangi waktu atau tanpa mengundur waktu, karena tetap akan ada yang mengerjakan hal tersebut dan tetap akan dibantu oleh humanoid robot tersebut. Jadi di sisi sini kinerja akan terus terbantu dan meningkat. Tapi selanjutnya, lawan mungkin akan mengatakan bahwa ini akan membunuh pekerjaan manusia mendatang. Safety net di sisi kami Dewan Juri, satu, ini hanya bersifat alokasi bantuan kepada tenaga manusia. Itu artinya ini hanyalah bersifat bantuan, bukan sebagai pekerja utama, bukan sebagai target utama dalam suatu pekerjaan. Sehingga di sini humanoid robot justru membantu pekerjaan tersebut terus berlangsung. Tapi safety net yang kedua, ketika mereka mengatakan ini akan membunuh pekerjaan manusia, ini nggak akan terjadi begitu saja, karena manusia merancang itu adalah manusia-manusia cerdas yang mereka mau dan mereka mampu, mereka tahu untuk apa yang akan dilakukan oleh robot tersebut. Tidak sembarangan semua pekerjaan itu dilakukan langsung oleh robot tersebut. Mereka akan tetap mengontrol itu. Tapi yang ketiga, ini juga justru akan menambah banyak pekerjaan lainnya karena robot ini hanya dapat dibuat oleh ahli dan programmer. Itu artinya di sini justru adanya banyak peluang untuk para pekerja yang ingin menjadi para ahli dan programmer untuk mengisi pekerjaan tersebut, untuk membuat robot tersebut dan merancang hal tersebut. Jadi safety net di sisi kami cukup untuk menangkal kemungkinan terburuk tersebut. Saya tutup kasus saya. Terima kasih, bangga menjadi proposisi.